bekerja walaupun sekarang mungkin bekerja dari rumah contohnya saja dari sisi Microsoft sendiri. Kita tidak ada merasakan impact sedikit pun juga dari sisi behavior employee di dalam internal Microsoft sendiri. Karena kita sudah terbiasa untuk mengadopsikan yang namanya kerja dari mana saja gitu ya, itu salah satu contohnya. Nah, semua industri ini pasti punya tantangan yang berbeda-beda. Mungkin Bapak Ibu dari retail, manufacturing, professional services, ya kan, dan lainnya. Itu semua tantangannya pasti berbeda-beda. Nah, tapi semua company tersebut pasti berusaha untuk mencari 1001 cara ya bagaimana supaya bisnisnya itu tetap relevan dengan kondisi sekarang ini gitu. Nah, perusahaan yang sebelumnya mungkin sangat sukses, sangat leading ya sebelum kondisi pandemik sekarang ini belum tentu menjamin bahwa mereka akan sukses ke depannya. Setelah new normal, banyak membicarakan bahwa new normal is really a new pattern ya, new metodologi yang akan kita facing bersama. Bisa jadi kita tidak akan kembali ke old normal, di mana segala sesuatunya itu masih manual, segala sesuatunya itu masih bertemu fisik. Sekarang contohnya kita webinar sekarang ini, pada saat dulu presentasi pasti kan kita ke event ya, ketemu, kita salaman. Sekarang udah enggak, kita bertemu secara digital, ya kan? Kita bisa akses dari mana aja. Nah, itulah yang memang perubahan yang memang terjadi di dunia bahkan, tidak hanya di Indonesia untuk saat ini ya. Nah, kalau saya ambil contoh sedikit ya dari financial services ya kan. Sebelumnya orang bekerja setiap jamnya, dihitung per jam 9 to 6, 9 to 6 ya kan. Kalau misalnya di luar dari jam kerja ya aksesnya itu tidak akan didapatkan. Tapi sekarang gimana? Financial services pada saat kita mau buka bank account dan lain-lain, segala sesuatunya dalam bentuk real time. Semua banking beralih ke arah digital. Semua orang berlomba-lomba untuk menjadi the first digital banking in Indonesia atau in the Asia, ya kan? Tujuannya apa? Supaya mereka bisa menjadi leading, menjadi brand yang ternama dari sisi sektor tersebut, yaitu dari sisi financial. Bagaimana dari sisi manufacturing? Mungkin Bapak Ibu ada yang dari manufacturing juga di sini ya. Sebelumnya produk-produk manufacturing ya hanya untuk memproduksi produk saja. Bagaimana memproduksi bahan-bahan baku gitu ya yang bisa digunakan oleh klien-klien lainnya. Nah, sekarang apa? Manufacturing itu sudah berubah juga. Bagaimana meleverage teknologi, bagaimana meleverage cloud yang ada untuk mengkoneksikan produk-produk tersebut. Dengan bantuan apa saya ambil contoh? IoT, ya, machine learning, dan lain-lain dan sebagainya. Nah, intisari dari semua itu apa sih sebenarnya, ya kan? Apakah Bapak, Ibu, rekan-rekan semua sudah dalam stage tersebut? Seberapa besar utilization teknologi di perusahaan Anda? Apakah kalian mengalami challenge pada saat kalian mesti melakukan scale, ya kan? Kalian mesti melakukan adoption atau deployment ke market dengan sangat cepat di kondisi sekarang ini, ya. Nah, apakah itu challenge-challenge yang kalian hadapi untuk saat ini, ya kan? Nah, dari paparan saya sebelumnya, kita juga percaya dan tahu bahwa teknologi itu semakin dibutuhkan. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, software semakin dibutuhkan. Software doesn't mean dulu kan kita kalau tahu software ya hanya aplikasi brand-brand besar ya, Office ya, whatever gitu, we name it ya kan, tipe-tipenya apa. Sekarang software itu bisa menjadi seperti ERP yang Bapak Ibu mungkin sudah gunakan melalui rekan partner kami, Canal Solution ya kan, dan lain-lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk Bapak Ibu yang sekarang mungkin berprofesi sebagai IT di sini, IT manager ya kan, IT staff ya, developer dan lain-lain, tentunya harusnya bangga. Kenapa? Karena dengan adanya kesempatan, dengan adanya peluang, dengan adanya kondisi untuk saat ini, di mana semua bisnis itu membutuhkan software ataupun teknologi, peran Bapak dan Ibu itu akan sangat krusial buat perusahaan Bapak Ibu sendiri. Gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu akan menjadi seseorang yang akan dicari-cari oleh keseluruhan perusahaan karena mereka membutuhkan teknologi untuk bukan hanya sekedar IT saja, tapi bagaimana membantu bisnis, bagaimana bisa mengkontribusikan profit yang lebih besar daripada perusahaan tersebut. Seperti itu, ya. Nah, dengan kondisi sekarang ini sebenarnya dari sisi Microsoft sendiri kita juga melihat banyak customer kami sekarang yang berlomba-lomba untuk membuat aplikasi, baik internal maupun eksternal.
pada saat saya bilang mengenai berlomba-lomba, bukan berarti mereka berlomba-lomba untuk siapa lebih banyak bikin aplikasi, bukan. Tujuan mereka membuat aplikasi itu adalah tools, ya kan? Bagaimana tools tersebut bisa tetap menghubungkan mereka, ya, dari sisi customer, ya kan? Customer mereka dengan perusahaan Bapak Ibu sendiri. Bagaimana produk-produk Ibu Bapak tetap relevan di kondisi sekarang ini juga. Tentunya dengan meleverage produk cloud yang ada, ya, dengan satu tujuan pastinya, dengan kita harus survive dan juga grow pada kondisi pandemik sekarang ini, seperti itu, dengan cepat dan juga sangat agile. Implementasinya tidak lama dan juga mudah di scale, seperti itu, ya. Nah, kita lanjut di sini. Bagaimana sih kita udah bicarakan mengenai softwarenya seperti ini ya, lagi trennya semakin ke depan, banyak sekali yang bisa dilakukan oleh cloud. Apa yang bisa dibantu oleh Microsoft? Ya, Microsoft itu apa sih produk apa yang kita punya untuk saat ini? Microsoft ini kita bisa bilang sekarang Microsoft itu menyediakan platform ya. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu dulu sangat familiar ya, kalau Microsoft itu identik dengan Windows. Microsoft itu identik dengan Office saja, Excel, Word, sudah tidak lagi Bapak Ibu. Sekarang sejak beberapa tahun silam ya, sejak CEO kita berubah menjadi Satya Nadella, ya, kita punya lini produk itu menjadi lebih luas lagi. Microsoft merupakan platform teknologi, di mana di dalam platform tersebut kita bagi menjadi 6 pilar utama, ya. Mulai dari sini saya ada mention gaming, ya, Xbox kita, modern life, modern workplace, mungkin Bapak Ibu familiar dengan adanya Office 365, Teams ya, yang mungkin Bapak Ibu mungkin familiar dengan brand-brand lainnya, di mana kita bisa melakukan video conference, sharing file, dan lain-lain ya. Atau mungkin business application yang Bapak Ibu udah gunakan sekarang, ERP, Dynamic ya, CRM, ataupun apps and infra dan juga data AI. Ini akan related ke Azure yang akan kita bahas lebih detail di slide berikutnya ya, di mana semuanya itu terintegrasikan dengan yang namanya intelligent cloud ya, yang running on top of edge. Tujuannya apa semuanya ini? Untuk memberikan pengalaman yang lebih buat Bapak Ibu, untuk membantu dan mendukung proses digital transformation di perusahaan Bapak Ibu semuanya. Oke, nah tantangan. Ada tantangan nggak sih Bu, kalau misalnya kita mau melakukan yang namanya transformasi, ya kan sekarang? Oh, pasti ada. Pada saat kita membicarakan mengenai transformasi, tantangan yang kita hadapi apa di sini kita bisa lihat? Data, ya kan? Banyak pakar mengatakan bahwa data itu akan menjadi another new currency. Sudah menjadi, bukan akan menjadi bahkan ya. Sudah menjadi new currency di dunia untuk saat ini ya. Bahkan IDC memprediksi ya, 2025 berarti 4 tahun lagi ya. 4 tahun lagi data di dunia itu akan bertumbuh ya. Mungkin beberapa tahun silam, 10-20 tahun silam, pada saat kita mendengar kata 1 GB, wah sangat besar. Kita masih terbiasa dengan misalnya CD, ya kan? Nah, sekarang pada saat kita mendengar 1 GB, itu kecil. Kenapa? Kedepannya diprediksi 4 tahun ke depan, data itu akan bertumbuh hingga 175 zettabyte. Berapa sih Bu 175 zettabyte? Itu kurang lebih 175 triliun gigabyte. Bisa dibayangkan ya, gigabyte aja sudah besar, ini 175 triliun kali gigabyte gitu. Kalau saya analogikan terkadang ya, seberapa besar sih data-data tersebut? Kalau data tersebut kita save di Blu-ray disk ya, mungkin Bapak Ibu udah tahu ya, sebelum beberapa tahun puluhan tahun lalu kita ada namanya Blu-ray disk ya kan. Itu pada saat kita tumpuk Bapak Ibu, itu bisa mengelilingi bulan bolak-balik selama 23 kali. Jadi bisa dibayangkan ya, datanya itu seberapa besar. Nah, tapi dengan semua data tersebut bukan hanya volume ya kan yang menjadi tantangan kita, tapi bagaimana Bapak Ibu menggunakan data tersebut untuk bisa menjadi informasi, untuk bisa menjadi insight pada saat pengambilan keputusan. Tujuannya apa? Ya pasti untuk terus bisa leading di industri masing-masing, khususnya di Indonesia. Ya. Nah, kita juga tahu bahwa data-data tersebut mungkin jenisnya juga beragam, ya, tipe-tipenya beragam. Itu juga merupakan tantangan kita. Tapi no worries.
semua isu tersebut akan bisa di-solve dengan menggunakan cloud. Dengan teknologi cloud, semua feature-feature tersebut sudah ada sebenarnya. Ya, saya ambil contoh salah satu customer-nya Microsoft di luar negeri aja lah ya, biar enak gitu ya. Walgreens, mungkin Bapak Ibu kalau tahu, kalau di Indonesia itu kurang lebih kayak farmasi-farmasi, toko-toko yang jualan farmasi yang namanya cukup ternama lah di Indonesia ya, Walgreens. Mereka adalah global retail leader yang jual obat, farmasi, dan lain-lain. Goal mereka itu apa? Mereka ingin selalu menjadi leader di industri tersebut. Dengan cara apa? Memberikan pengalaman yang luar biasa. Mereka ingin understanding nih. Sekarang mereka sudah punya list of customer database mereka, ya. Mereka sudah punya nama, email, dan lain. Tapi mereka ingin mengintegrasikan data customer tersebut dengan 360 degree, 360 derajat view dari customer tersebut. Mulai dari behavior-nya, mulai dari apa yang dia purchase, apa yang dia suka, dan lain-lain. Bagaimana bisa itu diintegrasikan? Itu hanya bisa diintegrasikan dengan adanya cloud tersebut. Gitu ya. Jadi kita kan tahu kalau misalnya customer kita itu ya, customer Bapak Ibu itu adalah raja ya. Semua perusahaan sekarang berlomba-lomba untuk benar-benar memahami, mengerti ya, apa sih yang benar-benar dibutuhkan oleh customer Bapak Ibu semua ya, supaya pada saat kita memproduksi produk ya kan, kita memberikan jasa itu relevan sesuai dengan apa yang mereka membutuhkan untuk saat ini, dan semuanya itu akan bisa dijawab oleh cloud. Ya, nah selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit perihal cloud ya. Tadi saya udah sering mengatakan perihal software ya, cloud itu seperti apa. Microsoft punya cloud itu produknya apa aja. Tadi kan saya baru membahas mengenai pilar. Banyak sekali sebenarnya ya. Jadi kalau kita lihat di bar ini ya, Microsoft adalah the only brand Bapak Ibu yang mempunyai feature end-to-end cloud sekomplit ini. Tidak ada brand lainnya yang memiliki feature sekomplit ini. Mulai dari apa? Kita bisa lihat ya. Microsoft 365. Kita memang mungkin Bapak Ibu udah familiar ya dengan kita punya collaboration platform, video call, ya kan, vCall, terus mungkin kita punya Teams, SharePoint, dan lain yang bisa memudahkan kita untuk akses data, berkolaborasi antar internal maupun eksternal, seperti itu. Ya, LinkedIn, ya kan, platform yang biasanya kita dapat insight, dapat koneksi pekerjaan dan lain-lain ya. Di mana LinkedIn itu sekarang juga sering Microsoft gunakan juga untuk learning ya, karena ada LinkedIn Learning. Lalu Microsoft Dynamics 365, pastinya Bapak Ibu udah familiar ya semuanya, karena ini yang mungkin sudah bahkan digunakan kali ya dari services dari Canal Solution sendiri, baik ERP maupun CRM. Lalu apalagi? GitHub. Jadi Microsoft bekerja erat sekali dengan developer ya, sehingga developer tools-nya itu juga sudah berintegrasi dengan Microsoft Cloud ya, dan lain sebagainya. Nah, semuanya ini kalau kita lihat ya, itu semua di dalam satu fondasi yang sama. Fondasinya apa? Identity, security, management, dan juga compliance. Kita mau make sure bahwa all those data pada saat kita put di cloud, kita mau make sure dari sisi security dan compliance-nya itu tetap kita depankan, gitu ya. Jadi again, tidak ada vendor lainnya ya yang memberikan single platform yang bisa integrate each other seperti ini. Hanya Microsoft saja ya. Namun mungkin ada pertanyaan yang harus kita tanyakan balik ke Bapak Ibu ya. Karena Microsoft itu adalah teknologi company. Microsoft tidak mempunyai e-commerce, Microsoft tidak mempunyai retail business, Microsoft tidak memiliki yang namanya advertising business, ya kan? Kita purely hanyalah teknologi company, di mana tujuan kita untuk men-serve, membantu Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semua, untuk bisa tetap agile dan juga survive di dunia industri dari sisi teknologi point of view. Seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut ke Microsoft Azure ya. Saya akan bahas sedikit mengenai Microsoft Azure. Nah, di Microsoft Azure kita punya 4 pilar utama ya. Yang pertama adalah Be Future Ready. Apa sih maksudnya ya? Be Future Ready ini maksudnya adalah kita dari Microsoft sendiri, kita mau make sure bahwa
teknologi ini bisa membantu kebutuhan Bapak Ibu sekarang ataupun mendatang. Di mana kita tahu cloud itu bergerak sangat cepat ya. Buat Bapak Ibu tahu aja di Microsoft Azure itu kita sudah punya ratusan feature. Dan feature-feature ini berkembang bahkan setiap harinya. Kita punya ratusan developer internal Microsoft yang terus mengembangkan feature-feature platformnya Microsoft. Baru 2 hari lalu nih, Microsoft punya acara Microsoft Ignite ya, di mana kita meluncurkan banyak sekali feature-feature baru. Bahkan hal yang paling saya cukup takjub ya, walaupun saya dari internal Microsoft, Microsoft itu sudah bukan membicarakan mengenai cloud di bumi saja, sudah di dasar laut hingga sekarang udah keluar angkasa. Ya, bagaimana cloud bisa membantu ya kan para astronot untuk lebih mudah keluar angkasa. Seperti itu ya. Jadi feature-feature cloud itu no worries akan selalu dikembangkan. Jadi kita mau make sure bahwa Bapak Ibu juga bisa selalu menggunakan feature yang terupdate sesuai dengan kebutuhan untuk saat ini ya. Yang kedua, build your own terms ya kan. Apa sih itu? Nah, itu relate ke developer. Developer mungkin kalau Bapak Ibu ada yang dari sisi IT developer ya kan, bagaimana Microsoft Azure itu bisa membantu dan membangun teknologi atau produk sesuai dengan tools yang sudah ada. Ya, Microsoft itu bekerja erat sekali dengan open source. Kita ya tadi salah satunya GitHub dan banyak sekali open source lainnya di mana kita sudah sangat fleksibel untuk bekerja sama dengan mereka. Kita sudah ada firm partnership secara global ya dengan open source tersebut. Seperti itu. Dan saya bisa bilang bahwa more than 50% dari platform yang digunakan oleh customer kita yang running on top of Azure itu mostly adalah open source. Jadi dari sisi capability point of view itu sudah bisa dipertanggungjawabkan ya. Yang ketiga, kita bahas sedikit perihal hybrid cloud ya, operate hybrid seamlessly ya. Jadi kita memang punya yang namanya hybrid cloud. Teknologi kita itu memang sekarang adanya di public cloud, di mana di sana itu ada DC ya, data center, ada juga di edge devices kita, dan semuanya itu bisa berjalan holistik secara paralel dan juga bisa integrasi dengan on-prem-nya Bapak Ibu juga ya, gitu. Nah, yang terakhir apa? Yang terakhir itu adalah hal yang sangat penting menurut saya, trust, kepercayaan. Ya, bagaimana Bapak Ibu bisa percaya dengan cloud vendor ya yang kalian pilih untuk saat ini. Microsoft setiap tahunnya kita selalu spend 1 billion USD dollar setiap tahun ya. Dengan kita punya kurang lebih 3.500 cyber security engineer. Di mana cyber security engineer ini selalu memonitor nih ancaman-ancaman, serangan data yang masuk ke kita. Jadi setiap harinya kita mendapatkan lebih dari jutaan serangan di dunia, bayangkan ya. Nah, itu semua di-handle oleh siapa? Oleh tim Microsoft, karena Microsoft sudah invest di depan perihal hal tersebut. Kita tahu bahwa security itu hal yang sangat krusial, ya kan? Nah, lalu bagaimana dari sisi compliance? Mungkin ada yang harus sertifikat dari sisi HIPAA, ya, ISO 2701, dan juga ISO lainnya, compliance rule lainnya. Microsoft sekarang kita memiliki lebih dari 90 compliance, ya, di mana ini merupakan jumlah terbanyak ya kalau kita bandingkan dengan brand lain ya. Nah, dan Bapak Ibu harusnya juga tahu bahwa untuk mendapatkan satu compliance itu tentunya tidak mudah. Kita sudah invest sangat besar sekali semuanya itu di awal. Tujuannya itu untuk apa? Untuk memberikan rasa kepercayaan ke Bapak Ibu pada saat menggunakan platformnya kami. Gitu ya. Yang terakhir adalah yang paling penting adalah bagaimana kita bisa partnership dan bisnis bersama ya. Seperti yang tadi saya sudah mention, Microsoft itu adalah teknologi company, kita tidak akan pernah compete dengan Bapak Ibu. Nah, pada saat saya membicarakan mengenai statement ini juga even dikatakan oleh CEO-nya kita. Jadi kita memang dari worldwide, dari C-levelnya Microsoft sendiri, Satya Nadella ya, kita sudah komit bahwa kita tidak akan pernah compete dengan bisnisnya Bapak Ibu ya. Kita udah nggak punya lini bisnis lain, kita purely hanya platform teknologi saja ya kan, yang memang mau membantu Bapak Ibu ya kan sebagai customer kami supaya bisa tetap survive dan leading di market ya. Kita tidak akan mengambil ataupun compete dengan bisnis kalian gitu ya. Tapi yang kita tertarik
bagaimana kita bisa support bisnis kalian. Nah, ini adalah core things menurut saya ya, yang sudah kita lakukan dari beberapa tahun lalu ya, dan kita pasti akan selalu put effort lebih di ke depannya dari sisi trust ini. Oke. Nah, pada saat kita bicarakan mengenai Azure ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu banyak yang tahu familiar bahwa oh Azure apakah hanya compute saja, infra saja? Oh tentu tidak. Banyak sekali capability. Bisa bayangkan tadi saya sudah sempat mention ya, Azure itu sudah di leverage, sudah digunakan hingga keluar angkasa gitu ya. Mungkin bisa di browsing juga di web browser kalian ya. Feature-feature Azure apa yang sudah digunakan, Azure Orbital udah kita gunakan. Jadi tidak melulu hanya infrastruktur saja. Yes, memang benar infrastruktur kita membicarakan mengenai compute, ya kan, networking, storage layaknya di on-prem. Tapi kita sudah ada yang namanya serverless. Bagaimana mengintegrasikan dengan mixed reality, container, ya, analitik, AI, machine learning, ya, IoT. Bahkan sekarang kita sudah ekspansi juga ke edge devices untuk bisa mengintegrasikan antara cloud yang satu dengan cloud yang lainnya. Baik local cloud maupun ada kompetitor cloud juga sudah kita bisa integrasikan satu dengan yang lainnya gitu dengan adanya fitur-fitur baru di edge devices. Dan yang terkini kita juga punya yang namanya HoloLens ya. Jadi kalau dulu kita sering nonton Mission Impossible, kalau Bapak Ibu nonton filmnya dengan pakai kacamata kita bisa touch ini dan touch itu ya kurang lebih. Sekarang itu sudah menjadi kenyataan Bapak Ibu. Sudah bukan angan-angan saja. Situ sudah digunakan benar-benar di beberapa customer kami dan it's real. Dan apakah kita mau menuju ke arah sana atau tidak ya. Dan semua produk-produk Azure ini tentunya sudah di leverage menggunakan tools yang ada dari Visual Studio, GitHub, Power Apps hingga Power BI. Ya. Nah, di sini ada aplikasi platform modernization yang Microsoft gunakan, yakni App Services. Ya, jadi di sini juga bisa membantu Bapak Ibu nih, mulai dari pada saat melakukan development aplikasi, ya, entah menggunakan .NET, Java, PHP, Ruby, Python, ya, name it, apalagi bahasa pemrograman yang kalian gunakan, ya kan? Bagaimana bisa membantu untuk build aplikasi secara scale ya pada saat aplikasi diakses oleh jutaan ratusan ribu orang. Apakah bisa? Tentunya bisa. Tidak harus lagi untuk order server, telepon distributor, tunggu beberapa saat. Ini akan bisa langsung upgrade within a minute. Kalian bisa langsung klik saja ya kan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan gitu ya. Jadi dari sisi high availability-nya, dari sisi backup recovery-nya itu juga sudah memudahkan Bapak Ibu semuanya pada saat building aplikasi internal maupun externally ya. Nah, pada saat kita membicarakan mengenai Azure Cloud Computing Platform ya, mungkin Bapak Ibu kalau sekarang masih ada yang pakai on-prem, kurang lebih kan Bapak Ibu harus manage dari sisi end to end ya, mulai dari sisi infranya, dari sisi network, security, storage, security, virtualization ya kan, OS, middleware, semuanya end to end keseluruhan. Nah, pada saat menggunakan cloud ya, kita ada beberapa tipe ya, mulai dari IaaS dulu, Infrastructure as a Services, di mana kita dengan menggunakan cloud, Microsoft dan Kano Solution memudahkan pekerjaan Bapak Ibu, especially untuk yang IT di sini ya, di mana kita akan membantu dari sisi networking, storage ya, yang saya highlight warna hijau ya, server dan virtualization akan di-manage oleh kita. Bapak Ibu hanya cukup untuk manage dari sisi OS hingga application saja ya, yang warna oranye ini. Nah, tapi bisa juga kita mengembangkan ke arah PaaS, Platform as a Services. Jadi beban Bapak Ibu semakin berkurang nih ya. Yang di manage by vendor ini Microsoft dan juga Kano Solution jauh lebih banyak. Kita manage hingga OS-nya, hingga middleware-nya, hingga runtime-nya. Bapak Ibu cukup manage dari sisi datanya saja dan aplikasi saja. Atau mungkin Bapak Ibu tidak mau pusing, saya mau gampang sajalah, yang penting semuanya jalan. Bisa dipercayakan juga pakai SaaS, Software as a Services, di mana semua platform tersebut itu akan di-manage oleh vendor. Salah satu produk kita yang SaaS ini adalah contohnya kayak seperti Office 365 gitu ya. Jadi dengan menggunakan cloud tentunya sangat memudahkan banget Bapak Ibu, especially IT, tidak usah manage dari end to end, dari networking hingga application, tapi hanya
part of it saja, bahkan bisa menyerahkan semuanya ke prinsipal seperti Microsoft ataupun dengan bantuan Kano Solution seperti itu ya. Nah, apalagi benefitnya pada saat kita membicarakan mengenai cloud ya, sudah pasti yang paling kita rasakan impact cloud itu, saya selalu bilang bahwa cloud itu konsepnya adalah pay as you go, kurang lebih seperti konsep credit card. Kalian pakai berapa, ya kalian bayar berapa. Beda ya sama on-prem. Kalau on-prem itu layaknya kita beli pulsa ya, pulsa prabayar. Kita memang harus top up dulu, sebulan kita memang mau put 200-300 ribu, pakai nggak pakai ya udah, itu kita harus keluarkan. Sedangkan kalau cloud ya sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, tapi bagaimana dari sisi cost point of view? Apakah bisa optimize? Tentu saja. Nah, saya ambil contoh misalnya, Bapak Ibu menggunakan server kurang lebih 5 tera lah, saya asumsikan ya, 5 tera. Nah, pada saat Bapak Ibu order mengenai server 5 tera, apakah 5 teranya itu akan digunakan keseluruhannya? Jawabannya pasti tidak kan. Bapak Ibu pasti ada spare space lah kurang lebih. Mungkin yang sekarang pakai 1 tera, tapi prediksi dalam 4-5 tahun ke depan akan menjadi 5 tera. Makanya kita akan Bapak Ibu beli server yang 5 tera. Tapi pada saat kita membicarakan mengenai cloud, berarti gimana? Pada tahun ini, pada saat hanya kebutuhannya 1 tera saja, bayarnya cukup 1 tera. Tahun depan 2 tera, ya bayarnya 2 tera. Hingga 5 tahun baru bayar 5 tera, ya baru bayar 5 tera. Jadi dari sisi cost point of view, kalau Microsoft sempat kita melakukan analisa ya, dari sisi right size itu cost-nya akan jauh drop cukup signifikan karena kita benar-benar hanya sizing based on kebutuhan kalian, bukan migrate ya. Sekarang pakai 5 tera, nanti kita pindahkan ke cloud 5 tera. Enggak juga. Jadi kita benar-benar sizing sesuai dengan real kebutuhan kalian untuk saat ini. Gitu ya. Nah, dari sisi Azure point of view, tadi saya sudah bahas ya. Azure itu sudah berkolaborasi dengan banyak sekali aplikasi ya. Platform apa yang bisa kita naikkan ke Azure? Platform apa saja, apakah platform Bapak Ibu bisa kita naikkan ke Azure? Tentu saja bisa. Bukan hanya produk Microsoft aja seperti SQL ya, Windows Server, enggak. Kalau kita bisa lihat di sini ada Cloudera ya, ada MongoDB ya kan, ada Red Hat ya kan, Canonical, Linux ya kan, bahkan any kind of application ya, Microsoft.NET ya kan, dan lain-lain. Itu semua bisa kita integrasikan dengan Microsoft Azure. Jadi sangat fleksibel bisa saya bilang. Nah, bagaimana kita mulai? Startingnya seperti apa? Journey-nya seperti apa? Nah, kalau Bapak Ibu masih di stage on-premise ya, nah kita rekomendasikan itu untuk melakukan lift and shift dulu. Tujuannya apa? Cost optimization pasti yang pertama. Yang kedua, tidak usah pusing untuk memanage end-to-end ya. Jadi setidaknya kalian hanya cukup untuk manage dari sisi OS, application dan lain-lainnya saja. Sedangkan the rest of things bisa di-manage oleh Microsoft maupun Kano Solution ya kan. Nah, setelah migrate, lalu journey-nya itu akan kita lakukan untuk innovate ke arah serverless dan juga less atau no code supaya itu jauh lebih optimize dari sisi cost point of view, dari sisi effort dan juga manpower itu juga akan menjadi lebih minimize lagi gitu. Nah, apalagi selain itu, pada saat kita bicarakan mengenai analitik, tadi kita ngomong panjang kali lebar ya, perihal digital transformation, bisa menganalisa data dan lain. Nah, feature-feature ini juga ada di Azure. Kalau Bapak Ibu ingat, tadi saya sempat mention mengenai data. Datanya itu sekarang sangat silo ya, banyak sekali tipe-tipe data. Nah, kita bisa lihat di sini. Datanya mau dalam bentuk apa? Mau dalam bentuk logs, mau dalam bentuk media, files atau apapun juga ya. Semuanya itu bisa diintegrate dengan Microsoft Cloud Feature ya kan. Kita bisa leverage Azure Data Factory punya feature ya, hingga nanti akhirnya menggunakan analitik dari Microsoft yang kita sebut sebagai Azure Synapse. Kemudian bisa kita visualisasikan dengan Power BI. Nah, semua feature-feature tersebut ada di Azure, ya kan? Nah, dari sisi open source sendiri pun banyak sekali yang sudah kita bekerja sama. Android ya, teman-teman bisa lihat. GitLab, ya kan? Java, ya kan? Atau apalagi Puppet, ya kan? Splunk, dan lain-lainnya. Semua itu sudah kita integrasikan dengan platformnya Microsoft. Dan kita bisa make sure bahwa ini bisa running smoothly on top of Microsoft Azure juga. Ya, kolaborasi ini memang kita lakukan bukan hanya di lokal, tapi memang dari worldwide level. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang pada saat kita membicarakan mengenai hybrid cloud, ya kan? Hybrid cloud itu apa yang bisa di-offer oleh Microsoft?
Microsoft itu bisa mengintegrasikan banyak hal yang saya mention tadi ya. Mulai dari application, bisa dilihat ini more than thousands application ya, bisa kita integrasikan dengan berbagai bahasa pemrograman. .NET, PHP, ya kan, dan lain-lain gitu. Berbagai infrastruktur juga, ya kan, bisa jadi infrastruktur itu di lokal, ya, bisa jadi infrastrukturnya itu memang di region lain, atau bahkan menggunakan cloud lokal maupun cloud brand lain juga. Di sini ada brand-brand lain, ya kan, yang Bapak Ibu bisa lihat di layar saya juga. Semua bisa diintegrasikan dengan Microsoft Hybrid Cloud. Kita bisa membantu untuk memonitor itu semua. Dari sisi management point of view, dibanding Bapak Ibu pusing ya, satu brand ada satu portal, satu brand ada satu portal, semuanya bisa diintegrasikan menggunakan Microsoft punya Azure Hybrid, yang salah satunya adalah Azure Arc. Ya, itu feature yang memang baru kita launch beberapa hari lalu, 2 hari lalu, dan ini sudah available dan siap ready jual ke market gitu. Bahkan sudah ada customer-customer besar Microsoft yang menggunakan di worldwide juga gitu ya. Nah, lalu dari sisi data center point of view ya, Microsoft punya kurang lebih sekarang bahkan udah 61 ya. Jadi setiap saya punya presentasi nih ke customer ya, saya selalu harus upgrade slide saya. Ini sengaja saya nggak upgrade nih, biar Bapak Ibu tahu bahwa setiap beberapa bulan sekali ya, setiap saat Microsoft itu selalu mengembangkan data center mereka. Sebelumnya mungkin beberapa bulan lalu saya ingat masih 57 ya. Sekarang udah 61 ya. Jadi pertumbuhan data center Microsoft itu sangat signifikan. Kenapa sih sebenarnya? Ya, notabene udah pasti ada supply, ada demand lah. Kalau nggak ada demand, nggak mungkin Microsoft invest terus-menerus dari sisi data center, ya kan? Nah, jadi kalau kita combine data centernya Microsoft ya, kita banding dengan brand lain, kita jauh lebih banyak kalau kita compare sama AWS, GCP. Mereka berdua kita combine, Microsoft akan jauh lebih unggul. Seperti itu, ya. Dan kita invest billion dollar ya kan, jutaan signal itu attack Microsoft in daily basis, tapi kita berusaha untuk cover on behalf of our customer juga our partner. Not to mention dari sisi compliance point of view, Bapak Ibu bisa lihat kita comply dari segala macam regulasi ya kan, baik global maupun lokal. Bisa dilihat detailnya seperti ini. Nah, ini tentunya yang membuat customer-customer besar ya di dunia, bahkan sengaja saya put di dunia di sini kenapa? Supaya Bapak Ibu tahu juga customer-customer di dunia yang besar saja sudah trust dan menggunakan Azure gitu ya. Nggak yang kecil-kecil banyak lagi ya kan. Jadi memang dari sisi security ya, kalau Bapak Ibu ada concern compliance ya kan, capability itu sudah terpercaya gitu. Makanya 66% Fortune company yang besar-besar di dunia semuanya menggunakan platformnya kita. Dan pastinya benefit bisnisnya Bapak Ibu ya, kita tidak akan pernah compete dengan mereka. Nah, itulah salah satu hal yang sangat kita tekankan, trust. Trust is really the key, the main core point yang selalu kita tekankan ke customer maupun partnernya Microsoft gitu ya. Nah, kita mungkin mau bahas sedikit nih, tadi saya udah bahas panjang kali lebar ya perihal feature-featurenya Azure, bagaimana digital transformation ya. Sekarang mau bahas sedikit mengenai Azure footprint ya. Kita punya data center itu logiknya kurang lebih seperti apa ya. Kalau tadi saya udah bilang kita punya data center itu paling banyak dibanding yang lain ya kan. Nah, dari data center tersebut ya, kita sudah menggunakan lebih dari 160.000 miles undersea cable. Jadi data center kita itu semua terhubung satu dengan yang lainnya. Ke 61 data center itu kita itu integrated each other. Pakai apa? Dan menggunakan kabel undersea yang sudah dibuild oleh Microsoft gitu ya. Jadi kalau dianalogikan kabel-kabel tersebut kalau kita gabungkan sudah bisa mengelilingi planet konon katanya gitu ya. Nah, lalu kita juga punya 170 edge site. Tujuannya apa sih? Jadi traffic yang datang dari luar Azure ya, contohnya customer yang pakai mobile apps yang interaksi dengan service yang running di Azure. Nah, itu juga bisa kita make sure bahwa SLA-nya tetap kita jaga ya. SLA itu menjadi salah satu pedoman penting juga. Jadi Microsoft makanya mempunyai SLA 99,9% untuk saat ini. Nah, lalu kita juga sudah bekerja sama dengan lebih dari 500 network partner di dunia ya. Supaya make sure apa? Pada saat kita ngomong mengenai cloud,
konektivitas lah yang selalu kita kedepankan juga. Kita mau memberikan kualitas yang terbaik ya, dari sisi SLA, dari sisi capability, walaupun trafficnya ya banyak sekali yang akses kita punya data center. Jadi no worries perihal tersebut ya. Nah, ini sharing sedikit ya, high level strategi dari sisi data center Microsoft, biar Bapak Ibu bisa ada bayangan juga nih, apa sih bedanya data center Microsoft ya sama mungkin data center di lokal atau mungkin data center yang lainnya gitu kan. Nah, jadi Microsoft itu membagi ya dunia menjadi beberapa geografi gitu. Definisi bagaimana kita membagi dunia menjadi beberapa geografi adalah kita berbagi berdasarkan geopolitical rules. Ya, jadi mungkin setiap daerah ya, daerah itu akan mempunyai rules yang berbeda-beda. Kalau di Indonesia ini kita sebutnya Asia Pasifik. Kita mengkategorisasikan geo kita sebagai Asia Pasifik ya. Bagaimana geografi itu memang dibagi berdasarkan data residensi customer di masing-masing negara tersebut gitu ya. Dan satu geografi itu minimum terdiri dari 2 negara. Ya, Asia Pasifik itu bahkan even more than that ya. Itu biasa minimum lebih dari 2 negara ya. Dan masing-masing negara ya, itu biasanya akan kita tentukan nih berdasarkan bandwidth dan latensinya seperti apa. Nah, kita punya threshold adalah latensinya itu minimum ya, harus di bawah 2 milisecond gitu untuk memberikan pengalaman yang terbaik buat Bapak Ibu ya. Jarak antara satu region dengan region yang lainnya kita itu put biasa kurang lebih gapnya itu kurang lebih 100 miles. Tujuannya apa sih Bapak Ibu ya kan? Tujuannya adalah pada saat memang nanti ya amit-amit ya ada bencana alam yang besar, disaster issue ya kan, gempa bumi atau whatever, at least dengan jaraknya 100 miles ini kita bisa menanggulangi lah. Data Bapak Ibu itu tidak akan kena impact, kurang lebih seperti itu ya. Even within region, kita juga bagi menjadi beberapa availability zone. Kalau Bapak Ibu lihat di slide saya seperti ini ya. Nah, tujuannya apa availability zone? Ini juga akan kita letakkan di tempat yang berbeda. Jadi bayangkan ya, satu geografi kita bagi menjadi 2 region, di mana 2 region ini jaraknya itu 100 miles, dan satu region itu mempunyai 3 HA, ya kan, availability zone yang berbeda-beda, di mana availability zone itu punya jarak juga berkilo-kilometer. Tujuannya apa? Ya kita untuk menghindari yang namanya disaster, bencana alam, ya kan, kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan. Jadi kita mau make sure bahwa those data will be always safe ya pada saat kalian put di cloud-nya Microsoft. Akan selalu ada backup yang bisa kita lakukan di sana gitu. Tidak akan hilang apapun, walaupun apapun juga terjadi, kecuali ya kita nggak tahu ya, alam yang dari atas berkuasa ya itu udah di luar kuasa kita lah ya kan. Nah, di sini saya mau share mengenai bentukan data center Microsoft ya. Nah, ini kita ambil di Virginia di US ya, kurang lebih 2014, 6 tahun lalu ya, 8 tahun lalu bahkan ya kan. Nah, di Virginia 2014. Nah, teman-teman bisa lihat di 2017 seperti apa perkembangannya ya. Yang tadi yang saya lihat di slide sebelumnya itu masih kecil, sekarang sudah ekspansi menjadi lebih luas lagi. Jumlah data centernya itu berkembang cukup pesat ya. Nah, itu dari sisi Virginia. Bagaimana di Quincy? Ini di Washington by the way, ya kan? Kita punya 8 data center di sini. By the way, pada saat Microsoft memilih lokasi untuk data center, kita juga selalu memperhatikan lokasi itu seperti apa ya. Contoh saja ini Quincy, ini merupakan negara yang memang dari sisi energi point of view ini disupport oleh Sungai Columbia ya. Jadi tenaga listriknya itu disupport dari sana, dan teman-teman bisa lihat di kanan dan kiri itu masih banyak sekali lahan-lahan kosong gitu ya. Jadi kalau dulu kita Microsoft selalu punya ini nih data center tour kampus. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu setelah pandemik mungkin ada kesempatan untuk ke Quincy, silakan boleh mampir ya. Nah, jadi requirement ini sangat kita butuhkan karena harapan kita adalah kita bisa melakukan ekspansi ke depannya di daerah-daerah yang memang kita invest, ya kan. Nah, lalu kita bisa lihat tadi ya, Quincy juga tadi 8 data center di bagian atas ini yang saya lingkari. Sekarang sudah berkembang lebih pesat lagi, ya kan. Jadi nggak cuma di Virginia, di semua data center Microsoft kita punya data center berkembang sangat pesat, ya. Kita ambil contoh lainnya, ini di Seattle, ya kan, di US juga.
Dimana kalau teman-teman lihat di kiri kanannya itu masih banyak sekali lahan kosong. Ya, kenapa kita ngambil di sini pun juga ada alasan di balik itu ya, karena di sini banyak sekali tanah ya, energi dan airnya itu sangat banyak. Jadi mereka itu bisa menggunakan PLTA itu untuk menjadi pembangkit listrik tenaga air untuk suplai energi gitu ya. Nah, lalu apalagi di Dublin itu juga sama ya. Ini kita punya banyak sekali data center di sini. Kalau teman-teman lihat di bawah itu ada 3, di atas itu juga ada 3 ya. Ini bawah 3, di atas juga ada 3, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini Microsoft lagi build kita punya kampus kurang lebih ya, kampus untuk bisa nanti divisit ya, moga-moga nanti setelah pandemi kelar, kita ada kesempatan untuk bisa visit bersama ke Future Campus Microsoft ini ya. Nah, ini aku snapshot sedikit ya, gambaran dari si satu data center yang tadi kelihatannya kok kecil ya ternyata ya. Nah, pada saat kita zoom lebih detail, satu data center itu bentukannya seperti ini, sangat besar ya. Nah, ini juga contoh-contoh lainnya gitu. Nah, ini Amsterdam kita juga punya banyak banget karena kita meleverage energi yang ada di negara tersebut, kurang lebih kincir angin ya. Teman-teman tahu bahwa Amsterdam itu terkenal dengan kincir angin. Jadi pada saat Microsoft invest data center, kita make sure bahwa all those data center itu memang punya lokasi yang sangat memadai. Bukan hanya tempat yang luas, tapi dari sisi energi point of view-nya juga. Entah ada angin, atau ada air, ataupun yang lainnya, energi-energi lainnya. Nah, ini yang mau saya share, yang menarik nih, ya kan? Microsoft punya yang namanya Project Netic. Apa sih Project Netic itu? Ya, ini CTO-nya Microsoft, by the way, mereka share bahwa dari tim R&D ada yang mempertanyakan nih, waduh, kita punya data center meningkat terus nih ya, dalam 3 tahun perkembangannya semakin pesat ya. Tanah mungkin lama-lama bakal habis ya, atau mungkin bagaimana kita bisa deploy data center dalam waktu cepat. Itu challenge kita ya, karena kebutuhan dan demand dari customer Microsoft around the world itu semakin meningkat. Meningkatnya bukan cepat, bahkan sangat pesat, ya kan? Nah, ada challenge dari internal Microsoft, ditanyakan, bagaimana kalau kita meletakkan data center di dasar laut? Waduh, pada saat itu CTO kita bertanya-tanya, waduh, ini challenging banget ya, data center yang memang itu full of data, listrik, kita put di bawah laut. Apa nggak mati, apa nggak konslet tuh, ya? Itu yang dia pertanyakan sebenarnya. Nah, tapi buktinya Project Native ini sudah berjalan, gitu kan? Ini berjalan kurang lebih di Northern Scotland, kurang lebih yang di Eropa ya. Ini jadi kita sudah jalankan, di mana teman-teman itu bisa lihat bahwa data center kita itu sudah kita celupkan ke dalam dasar laut. Ini bisa dilihat ya dari sisi prosesnya dan sudah dibenamkan di dasar laut ini gitu ya. Jadi ini udah terjadi untuk saat ini dan Microsoft itu planning untuk ekspansi lebih besar untuk bisa invest dengan Project Native ini. Tujuannya untuk apa? Balik lagi untuk memuaskan dari sisi customer maupun pelanggan-pelanggan ya seperti Bapak Ibu sekarang ini gitu ya. Saya snapshot sedikit nih, kalau di dalam tabung yang tadi besar itu isinya apa sih, kurang lebih seperti ini. Sebenarnya mereka masih tetap menggunakan hal yang sama, kabel yang sama, hard disk yang sama, server yang sama, SSD yang sama, semua materialnya sama ya. Cuman memang kita menggunakan material yang berbeda dengan tim R&D research kita yang sangat detail di sana, dan ini bisa di-deploy within a month. Sangat cepat. Yang tadi kita bahas ya, kita harus agile, kita harus cepat. Nah, ini kita bisa di-deploy within 30 hari saja. Gitu. Nah, apa sih tujuan dari itu semua? Tujuan dari itu semua adalah Microsoft itu kita memang ingin membantu semua organisasi customer Bapak Ibu semuanya ya, untuk bisa terus survive ya, untuk empowering kalian ya kan, untuk bisa achieve lebih lagi baik dari sisi bisnis, profit maupun feature-feature teknologi ke depannya gitu ya. Demikian sekian dari saya ya, mungkin kalau memang nanti ada pertanyaan, ada komentar atau mau diskusi lebih lanjut, silakan kontak ke saya. Ini nomor handphone dan juga email address saya. Feel free untuk drop me a mail, say hello atau whatever. Sekian dari saya. Thank you banget untuk waktunya semuanya. Ya, saya kembalikan ke Mbak Fatimah ya. Oke, terima kasih Ibu Vero atas materinya.
Apakah Mungkin kita Kak akan ada Q&A atau nanti Q&A-nya nanti itu di slide atau seperti apa di chat, Mbak? biasanya kita bisa di di kolom chat kolom chat atau atau langsung raise your hand aja. Oke, baik ya. Terima kasih. Baik. Kita tunggu saja mungkin sekitar 2 menit bagi Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, boleh silahkan langsung diketik di kolom chatnya atau juga raise your hand langsung ke Ibu Vero-nya. Oke, baik. Ibu Vero, ini ada dari Bapak Bayu Kuntoro. Selamat pagi, Bapak. Bapak Bayu ingin bertanya ke Ibu Vero. Pertama, apakah memerlukan server Azure on-premise, dan jika menggunakan server Azure on-premise, apa kelemahan dan kelebihannya? Kedua, untuk email Office 365, best practice-nya seperti SMTP dan mix record-nya bagaimana? Yang ketiga, apakah untuk user Outlook Office 365 bisa running di Microsoft Office 2010? Yang keempat, bagaimana cara untuk membuat form attendance, form cuti, form pengadaan dari SharePoint? Terima kasih. Oke, thank you by the way Pak Bayu untuk pertanyaannya. Ya, mungkin saya coba bantu jawab. Apakah memerlukan server Azure on-premise? Jawabannya tidak, Pak. Namanya Azure itu sudah di cloud, Pak. Namun kalau memang terhalang oleh regulasi pemerintah yang mewajibkan harus di lokal, ya kita ada opsi juga yang on-prem. Namun ya kita selalu rekomend ya kalau memang bisa di cloud, karena itu kan PSU Go ya Pak ya. Ya tidak dibutuhkan Azure on-prem sama sekali. Jadi Azure itu adalah Microsoft Cloud Platform Pak, yang memang semuanya itu adalah di cloud. Pada saat Bapak invest di cloud, Bapak sudah bisa meninggalkan on-prem-nya Bapak. Jadi benar-benar purely migrate, itu bisa dilakukan gitu Pak ya. Untuk nomor 2, untuk email Office 365 best practice, nah mungkin ini kita bisa offline Pak, nanti untuk bahas mengenai detailnya ya, perihal SMTP dan juga MX record-nya ya, mau skenario seperti apa. Yang ketiga, apakah untuk user Outlook bisa running di Microsoft? Tentu saja bisa Pak, itu semua bisa ya, kita bisa integrated. Yang keempat, bagaimana cara membuat form attendance dari sisi SharePoint. Nah, basically tergantung Pak feature-feature apa yang Bapak mau gunakan. Dari sisi SharePoint, Bapak bisa entah apakah Bapak mau leverage Power Apps atau Bapak ingin built-in manual. Itu ada tutorialnya, nanti mungkin bisa saya informasikan terpisah gitu ya. Atau mungkin bisa kontak ke Kano Solution juga Pak untuk bisa mendapatkan advice lebih lanjut perihal itu. Semoga menjawab ya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, apakah ada data center di Indonesia? Nah, pertanyaan bagus nih, yang sering sekali ditanyakan ya. Untuk data center di Indonesia, untuk saat ini, data center terdekat Microsoft sekarang ada di Singapura. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu menanyakan apakah ada data center di Indonesia, mungkin saya share sedikit ya, di bulan Februari 2020, jadi sekitar 7 bulan lalu ya. Jadi Satya Nadella, CEO kami, sudah bertemu langsung dengan Joko Widodo. Ya, jadi Microsoft is the only vendor yang memang bertemu, dan bahkan Bapak Jokowi datang ke acaranya kami. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu ada kesempatan untuk join ke acara kami kemarin itu di Ritz-Carlton Jakarta ya. Jadi memang komitmen dari Bapak Jokowi adalah Bapak Jokowi ingin memudahkan regulasi untuk semua cloud vendor untuk bisa masuk ke Indonesia. Tapi yang ditekankan oleh Bapak Jokowi di sini adalah apa? Dari sisi security point of view. Microsoft juga mau make sure bahwa pada saat kita membuka data center di Indonesia, all those things akan secure sesuai dengan kita punya filosofi yang ada yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi memang itu akan align dengan prinsip yang sudah kita jalankan. Nah, feedback dari Pak Jokowi pada saat Februari 2020 beberapa bulan silam ya, saya hanya quote saya dari dia adalah give me 1 week untuk explore detail perihal regulasi dan akan comeback ke Microsoft. Jadi untuk saat ini saya bukan orang yang tepat untuk menjawab itu ya, tapi saya believe bahwa sudah ada proses di baliknya ya, yang mungkin udah dari petinggi-petinggi mungkin pemerintahan maupun petinggi-petinggi di Microsoft bahkan di worldwide yang sudah membicarakan perihal itu gitu Pak. Jadi stay tune aja gitu ya jawabannya untuk saat ini. Gitu. Semoga menjawab ya Pak Henry. Oke,
Apakah menyediakan tools ya? Pertanyaan Pak Henry berikutnya, apakah menyediakan tools untuk migrasi dari Windows Server ke Azure? Tentu saja Pak. Jadi Microsoft itu punya salah satu campaign Pak. Campaign kita itu adalah Windows SQL Server dan Windows Server yang end of support. Itu jadi versi di bawah versi 2008 itu semuanya sudah end of support. Dan apa sih impact ke Bapak dan Ibu semuanya ya? Pertama dari sisi security Pak, sudah tidak ada dukungan tambahan security update. Jadi hati-hati dari sisi ransomware point of view ya, karena dari research juga Microsoft melihat bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki ransomware attack tertinggi Pak di Asia Tenggara gitu ya. Jadi kita harus aware perihal itu, dan pada saat melakukan migrasi tentunya bisa Pak. Ada dua cara ya. Bapak bisa migrate bisa menggunakan license-mu sendiri, bring your own license ke cloud, ke Azure, bisa otomatis ya, dan mendapatkan 3 tahun security update Pak, selama adanya software assurance. Itu sudah ada program itu untuk saat ini, dan pastinya sudah bisa gitu Pak. Ya, nanti untuk detailnya mungkin nanti kita bisa offline bahas bersama dengan rekan-rekan dari Kano Solution. Semoga menjawab ya Pak Heri. Baik, terima kasih Bu Vero atas jawabannya. Apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak atau Ibu? Boleh langsung diketik di meeting chat-nya, atau juga boleh langsung raise your hand buat nanya langsung ke Ibu Vero-nya. Oke, baik. Dari Bapak Henry ada lagi nih, Bu? Oke. Apakah dari sisi backup? Tentu Pak, dari Azure tadi kan saya membicarakan mengenai high level ya Pak, end to end. Kita bisa dari sisi infrastructure ya, dari sisi serverless atau even edge computing. Jadi kalau pada saat kita bicarakan mengenai backup Pak, backup is part of infrastructure tersebut Pak. Jadi semua feature-feature tersebut itu memang sudah ada Pak di bagian infrastrukturnya sendiri. Jadi kalau nanti Bapak butuh tahu mengenai detail, oke, kita set discussion terpisah. Sepertinya Pak Henry banyak sekali nih kebutuhan. Mungkin di sini ada Pak Arief ataupun Pak Eka ya. Ini mungkin Pak Henry bisa kita ajak diskusi bersama nih Pak, related perihal Azure. Tapi jawabannya adalah pasti bisa Pak. Ini adalah feature unggulan kami juga dari sisi backup dan recovery, karena yang saya bilang kita punya the most data center. Jadi pada saat Bapak backup dan DR itu, Bapak udah bisa make sure bahwa ya all those data will be very secured, nggak akan hilang Pak. Ya kan, entah terkena bencana alam, entah karena servernya issue ya, ataupun apalagi kalau sekarang masih backup on-prem ya, mungkin ada resiko dari sisi jamuran terkadang ya, dari sisi maintenance cost-nya tinggi. Ini semua bisa purely kita put di cloud, kita archive di cloud. Jawabannya sangat bisa. Oke, untuk penggunaan Odoo ERP Pak, jawabannya sangat bisa Pak. Jadi Microsoft juga punya, jadi walaupun Microsoft punya ERP ya, tadi saya udah bilang kita punya Dynamics 365, tapi banyak sekali ERP lainnya sudah naik di Azure. Contoh, Odoo ya, atau bahkan SAP sendiri pun ya, brand besar itu sudah berkolaborasi secara global Pak dengan Microsoft. Jadi jawabannya sangat bisa gitu. Dari sisi mahal atau enggak Pak? Mahal atau enggak sebenarnya menurut saya relatif, tergantung sizing Bapak seperti apa. Kalau size Bapak kecil, then ya itu akan harganya juga akan adjust sesuai dengan seperti itu. Bahkan Bapak juga bisa memilih sendiri Pak di Azure Calculator kami speknya seperti apa. Jadi harga Microsoft itu sangat transparan, bisa diakses oleh Bapak as a customer, bisa diakses oleh partner seperti Kano Solution juga ya. No worries. Oke. Thank you Pak Bapak atau Ibu Sandika atas pertanyaannya. Semoga menjawab. Oke, baik. Apakah masih ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu? Kita masih open question. Sekitar 2 menit lagi. Jadi kalau misalkan bagi Bapak atau Ibu yang mungkin ada pertanyaan, masih memiliki rasa penasaran, ingin bertanya mengenai Azure, bisa langsung ketik saja di kolom chat atau raise your hand. Ya,
Mungkin sebagai tambahan juga ya, sambil kita tunggu mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, apabila misalnya bisnis Bapak Ibu lagi ingin melakukan perjalanan digital ya, digital transformation, yang biasanya mungkin kalau biasa company-company sangat besar mereka harus engage ke misalnya consulting ternama ya, itu juga mungkin bisa didiskusikan bersama partner kami Anovo Solution di sini atau dengan Microsoft juga Pak. Jadi kami memang willing untuk membantu Bapak Ibu juga ya. Bagaimana dari sisi IT point of view kita bisa membantu bisnis Pak. Ini sering kali kita lakukan juga. Jadi tadi kan saya membicarakan mengenai infrastructure ya. Microsoft juga punya banyak sekali SaaS solution ya. Memang contohnya saja misalnya attendance system ya, POS, IoT dan apapun juga Pak dan yang lainnya. Dan Kano juga punya banyak sekali produk-produk lainnya yang memang sudah dalam bentuk SaaS. Jadi Bapak tidak perlu manage dari sisi infrastrukturnya, hanya cukup ya dari sisi utilization-nya saja digunakan gitu ya. Kita bisa discuss offline kalau memang ada case-case seperti itu Pak. Silakan kontak saya lebih lanjut kalau memang ada pertanyaan atau kontak Pak Arief, Mbak Fatima atau di sini mungkin ada Pak Eka juga ya. Baik. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi ya Bu Vero. Terima kasih sebelumnya kepada Bu Vero atas materi dan juga jawaban-jawabannya. Mungkin kita langsung next saja ke Bapak Arief. Bapak Arief. Ya. Ya. Bapak ya, sudah terdengar Bapak. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Oke, kita mungkin langsung mulai aja ya Bapak untuk sesinya. Oke, siap. Baik. Oke, saya share screen dulu ya. Mungkin bisa dikonfirmasi kalau teman-teman semuanya bisa lihat layar saya? Sudah, Bapak. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Ya, mungkin materi yang saya sampaikan agak sedikit mengulang dari yang disampaikan oleh Mbak Vero tadi, tapi nggak apa-apa ya. Sebelumnya mungkin seperti pepatah bilang, nggak kenal maka tak sayang, saya ingin sedikit mengenalkan tentang Kano, karena mungkin dari teman-teman semua yang hadir di sini, mungkin ada beberapa yang belum tahu tentang Kano, jadi sebentar saja, mungkin hanya 2 slide. Baik, Kano sendiri sebetulnya adalah sebuah perusahaan yang kita beroperasi di 2 kota, yaitu di Surabaya dan Jakarta. Saat ini kami memiliki lebih kurang 105 software professionals, yang semuanya adalah karyawan tetap kami. Dan pada tahun 2019, kami sudah melakukan lebih kurang 40 implementasi dan juga pengembangan, development ke 25 entity yang berbeda. Nah, di sebelah kanan itu lebih kurang adalah daftar dari beberapa perusahaan-perusahaan yang kita sudah serving pada tahun 2019. Nah, apa sih yang dilakukan oleh Kano ya? Berikut ini adalah lebih kurang apa yang dilakukan oleh Kano. Jadi Kano punya 4 line up service. Yang pertama adalah seperti yang dibilang oleh Ibu Vero tadi, bahwa kami menyediakan ERP dan Business App Implementation. Jadi dalam ini kami adalah partner dari Microsoft dan juga kita adalah partner dari Info dan Udu, yang mana kami mempunyai hak, Kano mempunyai hak untuk menjual lisensi dari produk-produk tersebut, dan juga karena kami memiliki resource-resource yang sudah sertifikasi terhadap produk tersebut, maka kita juga diberikan akses untuk melakukan implementasi dari produk-produk ERP tersebut. Nah, yang kedua, Kano adalah memiliki pengalaman di big data dan machine learning. Jadi kalau misal teman-teman semuanya ini punya data yang jumlahnya banyak di perusahaan, apakah yang structure atau unstructured. Nah, data-data itu kita bisa olah, kita bisa bagaimana harusnya data itu disimpan, bagaimana data itu kemudian kita manfaatkan, kita model sehingga bisa memberikan insight yang lebih bagus kepada perusahaan. Nah, itu bisa dilakukan oleh Kano. Tentunya nanti beberapa workload-nya akan jauh lebih efektif kalau kita gunakan Azure dan produk-produk lainnya dalam Azure, yang mana akan kita bahas lebih lanjut nantinya. Nah,
Line up yang ketiga adalah Kano melakukan special stack and mobile development. Mungkin kalau bahasa dulu seperti software house ya. Jadi kita mengembangkan produk, apakah itu custom ataukah memang produk yang bersifat SaaS dari kita sendiri. Hanya saja yang membuat perbedaan adalah ketika mengembangkan produk ini kami menggunakan teknologi-teknologi yang terkini dan konsep yang terkini sehingga memastikan bahwa produk-produk tersebut misal berjalan dengan metodologi microservice sehingga dia bisa di scale kapanpun dibutuhkan dan dia bisa di extend pun kapanpun dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah Kano kami memiliki expertise di cloud transformation. Jadi bagaimana kita bisa melakukan pemindahan workload dari on-premise ke cloud dan tidak hanya memindahkan tapi juga bagaimana mengoptimize dan membuat workload tersebut menjadi jauh lebih performanya lebih baik, secara kecepatan juga lebih bagus dan secara economical value juga lebih bagus untuk perusahaan. Kurang seperti itu. Baik. Nah, kali ini kita akan coba membawa subjek digital transformation dengan Kano dan Azure. Lebih kurang seperti itu. Baik, teman-teman semuanya, kenapa sih sebuah perusahaan itu perlu untuk melakukan digital transformation atau kita sebutnya sebagai migrasi dari on-premise ke cloud? Sebetulnya banyak hal ya, apalagi untuk pandemik ini kan, pandemik ini ngedrive kita semua hampir seluruh instansi, seluruh perusahaan mereka karena ada pandemik ini kemudian mulai memikirkan bahwa digital transformasi itu perlu. Nah, tapi ini lebih kurang beberapa alasan kenapa digital transformasi ini perlu kita lakukan. Yang pertama adalah aging hardware, ya. Diakui atau nggak diakui, saya rasa ini dipahami sekali oleh teman-teman IT bahwa hardware yang kita miliki itu pasti akan aging, ya. Hardware yang aging ini bermasalah sekali, ya kan? Karena apa? Karena ketika hardware ini aging, maka apa yang terjadi adalah satu, nilai hardware-nya itu sendiri turun, dan yang kedua adalah kemungkinan performance dari hardware itu nggak bisa semaksimal ketika kita pertama kali beli, gitu kan? Nah, atau juga adanya kemungkinan bahwa teknologi yang ada di hardware tersebut discontinue sehingga tidak bisa untuk mensupport software atau sistem yang ada yang sekarang. Ini beberapa belas tahun yang lalu ya, tahun 2000 lebih kurang tahun 2007, saya punya pengalaman yang betul-betul precise tentang aging hardware ini. Jadi waktu itu saya dikontak oleh salah satu convenience store chains yang ada di Indonesia yang cukup terkenal, yang warnanya merah, kuning, biru dan huruf belakangnya T. Nah, si convenience store ini kontak kita karena waktu itu mereka membutuhkan untuk mengganti sistem POS yang mereka miliki di semua outlet-outlet mereka. Nah, kenapa sistem POS mereka itu ingin diganti? Karena sistem POS itu dibuat dengan menggunakan teknologi yang cukup lama, masih berbasis pada DOS. Dan PC mereka, jadi hardware yang dipakai itu sudah arsitekturnya ada arsitektur lama. Ketika software POS ini harus dirubah karena hardware-nya ini aging sehingga hardware itu mengalami penurunan performa, rusak dan lain sebagainya, harus diganti. Nah, masalahnya ketika akan diganti replacement-nya ini nggak ada gitu. Replacement-nya ini nggak ada. Dan yang ada adalah hardware baru dengan arsitektur baru. Nah, aplikasinya nggak support dengan arsitektur yang baru ini sehingga mau nggak mau mereka harus ganti sistem seperti itu. Nah, itu adalah salah satu kendala kenapa migrasi ini perlu dilakukan. Nah, yang kedua adalah frequent failures, ya. Saya rasa teman-teman yang IT sekarang juga memahami bahwa banyak sekali faktor yang membuat sistem yang ada di tempat kita ini banyak sekali melakukan kegagalan. Nggak hanya dari sisi hardware, bisa juga mungkin dari sisi softwarenya, sisi network, ya kan, internet. Apalagi zaman sekarang ini tiba-tiba semuanya harus work from home. Perubahannya terjadi begitu cepat, banyak hal yang terjadi menyebabkan terjadi kegagalan di sistem kita, ya kan. Teknologi sendiri juga berubah dengan begitu cepat kan. Kalau zaman
Dulu mungkin kita nggak menggunakan handphone, sekarang tiba-tiba pakai handphone, tiba-tiba sekarang banyak sistem yang muncul dengan pakai internet dan lain sebagainya. Sistem kita harus bisa mengakomodir kebutuhan data dan banyak hal sekali yang terjadi. Teknologi-teknologi yang tadi disebut oleh Mbak Vero tadi pun juga berpengaruh gitu, karena kan misal kita hanya manfaatkan teknologi yang lama aja, tiba-tiba sekarang muncul teknologi baru, sistem ini dengan versi 1, yang lainnya ada lagi versi 2, kemudian ada lagi versi 3, dan seterusnya. Antara versi yang satu dengan versi yang lainnya, dengan software-software lainnya pun juga kadang-kadang dependensinya berbeda-beda, sehingga menyebabkan sistem kita secara keseluruhan, ekosistem secara keseluruhan sering sekali terjadi sering sekali terjadi kegagalan seperti itu. Nah, berikutnya adalah security dan coverage, ya. Seperti tadi dibilang oleh Mbak Vero bahwa Microsoft itu menerima lebih kurang 1 juta serangan setiap hari, dan dari serangan itu Microsoft belajar, gitu kan. Microsoft belajar bagaimana sih agar serangan-serangan itu bisa di address, bisa di take over seperti itu. Nah, itu untuk Microsoft, tapi kalau untuk kita secara perusahaan, secara entitas, ya kita yang harus adaptasi kan, kita yang harus mencari tahu kira-kira ada info baru apa ya. Takutnya jangan sampai kita terjadi serangan dulu gitu kan, seperti beberapa setahun yang lalu saya cukup sibuk ditelepon teman gara-gara server mereka yang ada di on-premise itu kena ransomware, dan kendalanya sih sebenarnya simpel saja, mereka membuka port yang standar gitu, yang which is seharusnya bukan best practice gitu, yang nggak harusnya dilakukan seperti itu. Dan yang berikutnya juga adalah coverage, ya, coverage. Jadi kalau misal usahanya bapak-bapak sekarang ya mungkin masih di Indonesia, tiba-tiba besok tumbuh kepingin lebih besar, bagaimana caranya agar sistem kita ini bisa diakses dengan mudah oleh rekan-rekan kita yang ada di Middle East misal, atau ada di US misal. Nah, coverage ini juga adalah salah satu hal yang menyebabkan kenapa kita perlu melakukan migrasi ke cloud. Nah, yang keempat adalah capacity boundary. Teman-teman, saya yakin semuanya teman-teman IT sadar bahwa semua server, semua hardware yang kita miliki itu punya kapasitas, punya limit, punya batasan kapasitas, ya kan? Kalau misal hard disk ya batasnya penyimpanannya itu berapa giga atau berapa tera. Kalau misal memorinya itu nanti berapa giga dia bisa contain informasinya, kecepatan prosesornya seberapa cepat. Nah, dan sering sekali karena kebutuhan bisnis yang berubah begitu cepat, apalagi dengan teknologi yang muncul begitu cepat ini, ya kita menghadapi hal-hal yang kadang-kadang harus diselesaikan dengan perhitungan komputasi yang berubah drastis cukup cepat pula. Nah, karena adanya capacity boundary yang dimiliki oleh hardware kita, maka ketika kita akan membutuhkan, ketika kita tahu bahwa misal 3 bulan dari sekarang kita butuh server yang mungkin kapasitasnya harus 10 kali lipat daripada yang sekarang, kalau tanpa menggunakan teknologi cloud, maka solusi yang kita miliki saat ini adalah ya kita harus membeli server itu yang mempunyai kapasitas 10 kali daripada yang sekarang, which is sebetulnya adalah sesuatu yang waste. Kenapa? Karena mungkin penggunaan yang 10 kali lipat itu hanya kita butuhkan sekitar 1 hari saja seperti itu. Kenapa kita harus membayar begitu mahal untuk hal-hal seperti itu? Atau mungkin seperti yang terjadi di dunia marketplace seperti ini ya, dunia online shopping. Sekarang ini kan ada 88, 99, 10, seperti itu. Nah, ketika tanggal-tanggal ajaib ini terjadi, itu maka penjualan dari semua online store itu drastis naik cukup tinggi gitu. Mereka bisa naik sampai 50 bahkan mungkin 100 kali lipat gitu. Nah, kalau tidak menggunakan teknologi cloud, maka apa yang terjadi? Mereka harus purchase hardware yang bisa menyediakan kapasitas sebesar 100 kali lipat tersebut, seperti itu.
Atau mungkin seperti yang terjadi ketika pandemik, di mana bisnis sedang turun dan kita ingin agar kapasitasnya ini diturunkan gitu. Nah, problemnya adalah kalau kita sudah memiliki menggunakan on-premise dan kita sudah membeli server, ya itu sudah jadi cost, nggak bisa gimana caranya kita turunkan gitu. Kalau kita turunkan pun ya nggak ada benefitnya untuk kita gitu kan. Karena ya itu sudah kita beli. Nah, faktor terakhir, dan ini adalah salah satu yang paling penting kenapa kita harus melakukan migrasi ke cloud, adalah agar kita bisa lebih fokus kepada bisnis kita. Kenapa? Karena begitu hal-hal yang di atas ini terjadi, aging hardware, frequent failures, security dan coverage, capacity boundary ini terjadi, maka kita dari pihak IT akan lebih banyak makan waktu hanya untuk troubleshoot terhadap masalah-masalah itu. Jadi kita hanya akan melakukan pemadaman api lah untuk kejadian-kejadian tersebut. Sehingga fungsionalitas dari IT ini yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lain seperti membangun analitik atau mungkin menciptakan data lake yang bisa memberikan manfaat kepada bisnis, itu tidak bisa tercapai, bahkan mungkin belum tersentuh bagi sebagian orang. Dan tidak hanya di situ, tidak hanya di IT-nya, ini akan impacting ke bisnis-bisnis yang lain, ke departemen yang lain. Seperti misal ketika kalau kita terjadi failure, maka ya otomatis sales mungkin tidak akan bisa melakukan penjualannya seperti itu. Atau mungkin teman-teman di accounting tidak akan bisa melakukan tutup buku ketika hal-hal tersebut terjadi. Nah, hal-hal ini semua tadi, ini bisa diantisipasi kalau kita berpindah ke cloud, dan Azure adalah salah satu provider yang bisa menyediakan solusi terbaik untuk itu. Baik, nah kenapa harus Azure? Nah, ini adalah beberapa alasan kenapa harus Azure. Yang pertama dan yang paling utama itu menurut kami adalah karena Azure adalah market leader. Saya rasa teman-teman di IT pasti paham tentang Gartner, ya kan, survei Gartner yang setiap tahun muncul. Nah, teman-teman bisa lihat di situ di beberapa section dari Gartner survei menempatkan Azure di pojok kanan atas. Itu artinya apa? Artinya adalah Azure memiliki roadmap yang jelas, tentang bagaimana visi dari Azure ini terhadap produk dan service mereka. Dan tadi cukup dijelaskan oleh Mbak Vero bagaimana panjang lebar bagaimana sih sebetulnya perjalanan Azure dari mulai pertama hingga sekarang, dan apa sih yang sebetulnya di-envision oleh Microsoft dan Satya Nadella terhadap produk Azure-nya. Dan yang kedua adalah dari sisi Gartner juga, di kanan atas itu menunjukkan bahwa mereka tidak hanya memiliki visi dan misi yang jelas, tidak hanya memiliki roadmap yang jelas, tapi mereka juga memiliki kemampuan untuk mengeksekusi visi dan misi tersebut, seperti itu. Jadi karena banyak sekali perusahaan yang mereka mungkin roadmap-nya jelas, tapi ketika dieksekusi lama gitu, sehingga kita harus nunggu. Nah, hal tersebut tidak terjadi dengan Azure. Itulah sebabnya Azure ada di sebelah kanan atas. Jadi kita sebagai klien dari Azure merasa yakin, merasa nyaman bahwa sebetulnya kita sudah memilih cloud provider yang tepat, yang akan bisa memberikan layanan yang baik kepada kita, yang bisa memenuhi segala kebutuhan kita, dan juga mereka bisa mengeksekusi produk-produk tersebut, seperti itu. Yang kedua, cost. Ini yang paling penting. Seberapapun canggihnya teknologinya kita, seberapa cantiknya diagram yang akan kita presentasikan mungkin ke CEO, kalau cost-nya masih tinggi, ya percuma gitu loh mereka. Nah, Azure memberikan best value, dia memberikan best value terhadap produk dan service mereka, seperti itu. Nah, yang ketiga, global scale. Tadi dijelaskan tentang bagaimana Azure memiliki geografi, availability zone, dan lain-lainnya. Di mana hal itu memungkinkan bagi kita untuk untuk membangun sebuah service, yang mana service ini nanti akan bisa dideploy di different geografi atau availability zone. Disebutnya sebagai multi zone. Nah,
dengan service yang bisa dideploy di multi-zone ini memungkinkan kita, misal kalau kelebihannya adalah pertama, kalau misal seperti tadi yang saya bilang, bagaimana kalau misal ada teman-teman, ada rekan-rekan kita yang dari Middle East ingin melihat salah satu service kita. Nah, mereka tidak harus pergi ke, tidak harus di route ke Singapura atau harus di route ke US untuk melihat. Mereka cukup di route ke region yang ada di Middle East, sehingga round tripnya akan jauh lebih mudah seperti itu. Dan sisi yang lain juga adalah dari disaster recovery. Jadi kalau misal ada problem di Singapura, Musil nggak tahu ya, semoga aja nggak terjadi apa-apa gitu, mungkin seperti kasus tsunami misalnya. Nah, dan kemudian ya ini hanya perumpamaan ya, tiba-tiba Singapura bermasalah gitu. Nah, masih ada region-region yang lain yang akan mensupport itu. Performance juga adalah hal lain yang bisa kita dapatkan di Azure. Jadi kita ada pengalaman setelah kita mengimplementasi live and shift ya. Ini baru live and shift. Kita baru betul-betul hanya migrasi software dari on-premise ke cloud. Mereka dengan dengan spek hardware yang setengahnya, tapi performanya itu jauh lebih baik. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena seperti yang dibilang Mbak Viro tadi, bahwa Microsoft akan selalu berusaha menjaga kinerja dari hardware mereka. Jadi yang ada di server farm yang besar tadi, yang ada di Virginia atau mungkin yang ada di region-region atau availability zone yang lain, itu akan selalu dijaga untuk memiliki chipset terbaik, untuk menggunakan prosesor yang terkini, menggunakan memori yang terbaik dan lain sebagainya, sehingga mereka memiliki performance yang luar biasa. Nah, saya rasa ini cukup bisa dipahami ya, teman-teman bisa tahu ya. Misal katakan kita ada laptop nih ya, ada laptop yang sama-sama Intel i7 gitu ya, dan dia sama-sama memorinya 8 GB gitu. Nah, tapi yang satu harganya misal katakan hanya 7 juta, yang kita compare dengan misal ya laptop lain yang sama-sama Intel i7 dengan 8 GB. Kenapa ini dua ini performanya bisa beda gitu setelah mungkin 3 bulan atau 6 bulan. Nah, karena memang mungkin generasi prosesornya berbeda atau mungkin chipsetnya lain dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, itu yang menyebabkan kenapa di cloud itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering sekali terjadi bahwa dengan spek yang lebih rendah daripada yang kita gunakan di on-premise, tapi performancenya jauh lebih tinggi, seperti itu. Nah, security ini juga hal lain, seperti yang tadi dibilang bahwa kalau di on-premise maka kita harus melakukan troubleshoot sendiri. Kita harus menjaga security kita harus ngupdate antivirus kita dan lain sebagainya yang mana harus kita lakukan secara rutin untuk memastikan bahwa security dari infrastruktur kita ini terjaga. Nah, di Azure hal itu sudah tidak menjadi problem kita lagi. Kenapa? Karena Azure akan melakukan hal tersebut untuk semua infrastruktur yang ada di sisi Azure-nya, seperti itu. Yang perlu kita jaga adalah yang memang kewajiban kita gitu ya. Jadi kalau misal jangan komplain kalau misal waduh server saya kena kena ransomware gitu. Padahal sudah di Azure. Loh, kok bisa gitu? Ternyata passwordnya diberikan ke orang lain. Nah, jadi kalau seperti password itu memang sesuatu yang harus kita jaga gitu ya. Security key file itu memang harus hal-hal yang harus kita jaga, nggak boleh kita berikan ke banyak orang, seperti itu. Ya, productivity. Jadi dengan menggunakan Azure maka departemen IT ini akan jauh lebih produktif karena bisa melakukan hal-hal lain yang jauh lebih memberikan manfaat kepada bisnis. Dan tidak hanya IT, tapi juga apa yang dilakukan oleh IT dengan menggunakan cloud ini akan mampu mengempower departemen-departemen lain untuk bisa memberikan productivity yang lebih baik. Nah, ya, reliability itu juga hal lain. Oke, nah jadi
bagaimana seharusnya kita dari sebuah perusahaan kalau misal kita akan melakukan perpindahan migration ke cloud. Nah, ini lebih kurang adalah roadmap yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita lakukan assessment. Kita lihat dulu nih, apa sih yang akan kita pindahkan? Asetnya apa saja? Softwarenya apa aja, stack-nya apa saja. Nah, setelah itu, setelah kita lakukan assessment dan kemudian kita melihat hal tersebut, kita bisa menentukan migration strategi kita. Nanti di slide berikutnya ada beberapa 3 migration strategi yang harus kita gunakan. Setelah kita menentukan migration strategi, ya udah kita lakukan migrasi. Kita lakukan migrasi. Biasanya sih yang paling pertama adalah lift and shift, seperti yang dibilang oleh Bu Vero tadi. Nah, migrasi ini sebaiknya dilakukan sesegera mungkin. Hal yang paling penting dengan cloud itu jangan pernah menunda. Begitu kita sadar pentingnya cloud ini, ya udah langsung lakukan assessment dan kita lakukan perpindahan seperti itu. Kenapa nggak perlu ditunda? Karena di cloud ini kita nggak perlu mulai dengan angka-angka yang begitu besar. Jadi tadi ada pay as you go kan, kita bisa mulai dengan yang kecil dulu. Kita coba dulu deh satu server, kita lihat bagaimana performance-nya. Nah, setelah dilakukan migrasi, kemudian kita baru lakukan optimize. Setelah kita lihat hal-hal apa yang mungkin bisa kita tingkatkan, kita optimize. Mungkin server yang kita purchase sekarang, yang di on-premise, utilisasinya masih 50% gitu. Oke, ketika kita melakukan di cloud nanti, kita coba dulu dengan spek yang 50%. Kita lihat apakah performanya sama atau bahkan mungkin lebih baik seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan posisi pada titik yang sudah paling optimize, maka the next thing yang kita lakukan adalah kita menjaga, memanage hal tersebut, memanage infrastruktur tadi, atau mungkin stacks tadi yang sudah dibangun, yang sudah dimigrasikan agar terlalu secure dan bisa memberikan service yang terbaik kepada perusahaan, seperti itu. Nah, untuk melakukan 4 hal ini, teman-teman bisa melakukan sendiri, tapi ya akan lebih baik kalau misal dibantu oleh Azure partner seperti itu. Dalam hal ini, ya teman-teman bisa mencari Azure partner yang lain, bisa mencari Azure partner yang ada, yang pasti mereka yang harusnya memiliki pengalaman untuk melakukan hal-hal ini. Mereka memiliki resource yang memang memiliki kemampuan di tersebut, dan ada beberapa hal lagi yang mungkin nggak pernah disebutkan ya, bahwa partner terbaik itu biasanya huruf depannya K, belakangnya O, tengah-tengahnya AN. Ya, nah tadi kita sebutkan tentang digital transformation strategy ya, bahwa bagaimana kita bisa melakukan digital transformation strategy. Di sini kita memiliki sebuah matrik, di mana matrik ini menunjukkan yang pertama adalah untuk melakukan ini tergantung pada waktu dan skill yang dibutuhkan. Nah, yang berikutnya adalah value kepada perusahaan tersebut. Nah, yang pertama ini adalah digital transformation strategy yang kita lakukan adalah rehost, lift and shift. Jadi apapun yang ada di server stack yang teman-teman miliki, misal katakan, oke, Pak, saya punya ERP sistem Odoo misal seperti itu ya, Odoo. Nah, gimana caranya agar Odoo ini bisa pindah nih ke Azure seperti itu. Nah, yang paling pertama mungkin kita gunakan lift and shift dulu. Jadi kita provision nanti, kalau Odoo itu kan berarti kan kita punya sebuah server, di situ ada Postgres-nya, kemudian ada Odoo, application Odoo, dan Python-nya di situ kan. Nah, mungkin yang bisa kita lakukan pertama, oke, kita coba dulu nih lift and shift. Kita pindahkan dulu ini nih, kita buat, kita provision VMware, kita provision virtual machine dulu di Azure. Kemudian di situ kita install software-software yang diperlukan, Python, Odoo, Postgres. Kita masukkan di sana, kemudian kita lihat, kita coba bagaimana performansinya seperti itu. Nah, kalau misalnya setelah di-tune mungkin kita perlu split ini. Kita perlu split dari satu server ke 2 server agar load-nya tidak terlalu besar di anunya. Nah, itu nanti bisa dilakukan, dan itu bisa dilakukan dengan sangat cepat. Tidak harus kita menunggu untuk membeli server baru lagi, seperti itu. Nah, bagaimana kalau ternyata gagal? Nah, kita bisa rollback lagi. Kita bisa rollback lagi dengan mudah, karena di dunia cloud kita menggunakan snapshot. Jadi nanti sudah virtual machine-nya itu sudah kita snapshot, sehingga kalau kita mau rollback ya
bisa, kita bisa rollback lagi dengan mudah seperti itu. Nah, jadi yang pertama, strategi pertama untuk melakukan digital transformation, migrasi ke cloud adalah live and shift rehost. Jadi betul-betul kita seolah-olah seperti hosting, seolah-olah seperti kita membeli server sendiri di cloud, yang kemudian kita install apapun yang kita perlukan, tapi tanpa harus membeli secara fisik. Jadi kita hanya menggunakan yang kita butuhkan saja, dan kita melakukannya di sana. Nah, yang kedua adalah replatform. Nah, replatform ini adalah bagaimana solusi yang akan kita implementasikan tadi, beberapa stack-nya itu mulai kita pindahkan dari solusi yang ada menggunakan solusi-solusi yang disediakan oleh si Azure. Seperti yang dibilang Bu Vero tadi, kan ada tuh IaaS, PaaS, dan SaaS. Nah, replatform ini lebih kurang adalah yang bagian PaaS-nya, platform as a service. Bagaimana kita mulai memindahkan fungsi dari komponen-komponen yang ada tadi membangun solusi kita ke produk-produknya si Azure. Loh, kenapa harus dipindah, Pak? Ya, kenapa harus dipindah? Karena satu, untuk mengurangi beban dari IT, mengurangi overhead IT. Dan yang kedua adalah untuk meningkatkan performance-nya. Karena ketika kita pindahkan ke cloud itu pasti akan dipastikan bahwa best practice diimplementasikan di sana, dan juga update-update terbaru akan dilakukan secara otomatis, yang mana itu adalah hal-hal yang cukup troublesome ya untuk IT secara keseluruhan, biasanya seperti itu. Nah, apa aja Pak yang bisa dipindahkan dari situ? Banyak sekali, karena Azure itu punya banyak daftar produk. Salah satu contohnya mungkin kita bisa melakukan pemindahan database dari database yang seharusnya ada di server yang kita install sendiri. Nah, ini kita bisa pindahkan gunakan namanya Azure Database. Apakah itu Azure Database for MySQL, SQL Server, Postgres, ataupun yang lainnya. Nah, kalau dipindahkan database, bagaimana Pak? Nah, kita nggak punya akses dong. Teman-teman masih akan punya akses ke situ, ke database-nya. Teman-teman tetap bisa buat database, tetap bisa manage dan lain-lain. Tapi di layer database ke bawah, jadi konfigurasi dari database-nya, update-nya dan sebagainya itu akan dilakukan oleh si Azure. Jadi akan jauh lebih mudahkan ke kita seperti itu. Nah, yang ketiga, ini adalah refactoring. Refactoring ini apa? Refactoring itu adalah betul-betul kita merubah struktur dari solusi yang ada tadi untuk menggunakan layanan-layanan dari Azure. Misal, aplikasi yang sifatnya monolitik, aplikasi yang mungkin kita punya satu aplikasi besar untuk katakan procurement misal, procurement system gitu. Nah, procurement systemnya ini dibuat begitu besar, dia satu binary besar, banyak sekali modulnya. Ketika kita mau merubah aplikasi tersebut menjadi berat, gitu, menjadi susah untuk melakukannya. Nah, dan juga misal ada satu proses, sering sekali kan biasanya teman-teman mungkin punya satu aplikasi, kemudian pada akhir bulan itu mungkin atau mungkin akhir minggu ada proses tertentu, misal calculate inventory misal, atau mungkin upload schedule gitu. Ketika ini dilakukan, servernya naiknya tinggi sekali sehingga orang-orang lain nggak bisa masuk. Nah, kalau misal sifatnya masih monolitik, maka hal itu akan menjadi blocker ya. Solusi yang bisa diberikan mungkin ya meningkatkan kemampuan server, scaling up the server, which is okay itu bisa dilakukan dengan mudah di Azure. Tapi sebetulnya it's not the best practice. Kenapa? Karena ya dengan begitu harganya mungkin akan cukup tinggi. Nah, yang bisa dilakukan adalah kita melakukan refactoring. Kita pecah aplikasi itu menjadi aplikasi-aplikasi kecil. Nah, kita bisa menyebutnya sebagai microservice. Nah, setiap aplikasi kecil itu kita masukkan kepada kontainer yang nanti akan di-load oleh Azure, atau mungkin kita bisa manfaatkan Azure Function. Azure Function itu adalah salah satu produk dari Azure, di mana kita hanya perlu fokus kepada codingnya saja. Kita hanya perlu fokus kepada code, kemudian kita upload ke Azure Function. Nah, server dan lain-lain itu akan otomatis akan semuanya di taken care oleh si Azure. Bahkan kalau misal ya kita ingin agar satu function itu tiba-tiba dia bisa auto scale,
atau skill. Jadi kalau misal kondisi normal nih, dia nggak usah jalan, hanya satu service saja yang jalan, satu apa istilahnya compute unitnya cuma satu gitu. Nah, tapi ketika mungkin hari Sabtu Minggu, ketika banyak orang yang akses atau mungkin ketika inventory closing gitu ya, proses itu tiba-tiba perlu 100 compute unit gitu. Nah, itu bisa dilakukan dengan mudah di Azure. Sehingga ya ketika dia merasa bahwa si Azure ini nanti mikir, oh sekarang udah thresholdnya udah segini nih, kita tambah service satu lagi, kita tambah satu lagi, sehingga user itu tidak akan mengalami user experience akan lebih baik dari pengguna solusi kita. Mereka akan merasakan bahwa performance-nya oke. Dan kita tidak perlu membayar sampai 100 itu. Kita hanya akan membayar biayanya ya ketika terjadi peningkatan itu lagi. Begitu usernya sudah nggak banyak lagi, ya dia akan turun lagi dari 100 menjadi 1, seperti itu. Ya, jadi ini adalah 3 tahapan digital transformasi yang bisa kita lakukan. Rehost, live and shift, kemudian replatform, di mana kita menyesuaikan komponen-komponen yang ada di dalam solusi kita untuk menggunakan produk-produk dari Azure, atau refactoring, di mana betul-betul kita merubah solusi kita agar totally compatible dengan produk-produknya, dengan produk-produk Azure, atau yang memanfaatkan SaaS-nya Azure, seperti itu. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ini bisa dicatat kalau misal ada seperti pertanyaan atau concern. Jadi ini ada email saya, ada nomor telepon dan WhatsApp, ini LinkedIn saya kalau misal mau sekedar nyapa, atau mungkin kalau ada yang main Mobile Legend mau push rank dengan saya, silahkan di-add juga. Baik, mungkin itu. Terima kasih. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arif atas informasi yang disampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan? Bisa ditulis di kolom chat atau raise your hand. Kita masih punya kurang lebih ada lebih dari 15 menit untuk sesi tanya jawab. Jadi mungkin bagi para ibu yang para bapak dan ibu yang ingin bertanya seputar tema kali ini, bisa langsung ketik di kolom chat atau raise your hand. Karena kita masih punya banyak waktu untuk berdiskusi mengenai tema kita kali ini. Atau mungkin nanti kalau misalkan ada yang ingin berdiskusi lebih detail, lebih lanjut, saya dari Kano Solution, Zahra, akan setting meeting untuk Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan terkait dengan Azure atau mungkin solution ERP yang lainnya, problem solving atau mungkin IT solution for specific industry, boleh hubungi saya. Nanti akan saya cantumkan untuk email dan juga kontak personnya di meeting chat. Baik, ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu, silahkan langsung saja diketik di meeting chatnya atau raise your hand. Kita tunggu ya Pak, sekitar 18 menit untuk sesi tanya jawabnya. Oke Pak Arif, ada pertanyaan dari Bapak Sandika Putra.
mengenai saya ada kebutuhan untuk digital transformation untuk meningkatkan sales di era pandemi ini dan retain customer. Cocoknya di Azure pakai apa ya? Bisnis saya retail makanan ternak. Ya, terima kasih Bapak atau Ibu Sandika ini ya. Oh, Sandika Putra berarti Bapak ya seharusnya ya. Baik, di Azure sendiri sebetulnya, bukan Azure sebetulnya, Microsoft Cloud, mereka memiliki line produk yaitu Dynamics, di mana salah satunya dari Dynamics Sales dan Dynamics CRM. Nah, itu bisa dimanfaatkan kalau misal memang untuk meningkatkan sales. Nah, akan tetapi misal nih, karena saya tahu bahwa Pak Sandika ini sebelumnya tadi di chat sebelumnya adalah pengguna Udo, betul ya? Adalah pengguna Udo. Jadi mungkin lebih ingin agar ya nggak perlu ganti ERP. Kita ingin retain ERP-nya saja. Kita ingin retain ERP-nya, tapi memanfaatkan produk-produk yang lain untuk bisa meningkatkan salesnya. Nah, apa yang bisa kita lakukan di sini adalah salah satunya yang di mana pernah kita implementasikan adalah satu, kita bisa memanfaatkan data dari Udo Bapak, data yang dimiliki oleh Udo Bapak. Ini kita bisa absorb data tersebut ke Azure Data Lake, kemudian kita gunakan AI, kemampuan machine learning yang dimiliki oleh Azure untuk membangun model-model yang bisa memberikan nilai yang lebih kepada Pak Sandika, kepada perusahaan Pak Sandika. Nilai-nilai itu apa? Salah satunya beberapa hal yang bisa dilakukan oleh proses machine learning terhadap data sales Bapak yang Bapak miliki. Pertama adalah kita bisa melakukan prediksi churn. Jadi customer mana yang mungkin di masa depan akan berpindah dari perusahaannya Bapak, seperti itu, tidak akan membeli produk-produknya Bapak lagi. Nah, AI machine learning bisa melakukan hal tersebut. Jadi dengan membaca data sales, membaca trending sales, mereka bisa melakukan pengenalan pola dan kemudian men-trigger email atau mungkin men-trigger informasi kepada tim sales marketingnya Bapak bahwa tim sales marketing perusahaan X ini sepertinya 3 bulan lagi nggak akan beli produk dari kita, seperti itu. Nah, sehingga timnya Bapak punya waktu nih 3 bulan nih untuk melakukan mitigasi terhadap hal-hal tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah apa yang dilakukan oleh si machine learning ini bisa melakukan bundling. Jadi kita bisa melakukan pengecekan terhadap produk-produk yang fast moving, kemudian di-compare dengan produk-produk yang slow moving. Nah, kemudian bagaimana agar si machine learning ini bisa mencari tahu bahwa ternyata ada kecenderungan customer-customer tertentu yang mengkonsumsi produk-produk yang fast moving ini, mereka juga membeli produk-produk yang slow moving, seperti itu. Tapi kalau kita beri insentif sedikit, misal katakan kalau ini dibundling dan diberikan diskon 5% gitu, misal katakan. Nah, harapannya dengan memberikan diskon 5% ini akan bisa meningkatkan penjualan sampai 10% atau 20%, seperti itu. Salah satu contoh yang lain. Nah, terkait dengan pandemi, apa yang bisa kita lakukan juga adalah sekarang ini terkait pandemi ini seperti yang kita propose ke salah satu klien kita, itu adalah melakukan telesales. Nah, telesales ini apa sih? Telesales itu adalah kemampuan di mana kita punya database terhadap semua customer kita nih. Semua customer kita, which is seharusnya ada di Udo-nya Bapak. Nah, kemudian kita tinggal bangun satu interface di situ, yang mana di interface itu dengan mudah kita tinggal klik satu button, otomatis akan langsung melakukan call ke si salesnya dan melakukan video call ke mereka, karena dia sudah ada informasinya nih. Nah, dari video call tersebut, kemudian kita bisa nego price, produk, dan lain sebagainya. Semuanya sudah ada di satu screen. Loh, apa bedanya teknologi ini dengan menggunakan misal Microsoftnya Skype atau mungkin produk-produk teleconference yang lain? Sekilas mungkin sama ya, tapi kan kalau untuk produk-produk yang lain ya, itu layarnya jadinya nanti akan kita harus membuka banyak window, kita harus membuka banyak aplikasi, banyak tabs, dan mana layar kita mungkin terbatas, kita nggak bisa melihat sekian banyak. Nah, dengan menggunakan produk telesales ini, kita bisa kembangkan itu, maka layarnya itu bisa kita efisiensikan
sehingga betul-betul kita bisa melihat si customernya, kemudian di bagian lain dari layar itu dia bisa melihat daftar produk yang ada, berapa stoknya yang ada, dan berapa history dari si customer ini pernah beli apa saja, itu bisa kita tampilkan, sehingga menjadi jauh lebih mudah dari si sales untuk melakukan penawaran atau mungkin negosiasi dengan si klien. Lebih kurang seperti itu, Pak Sandika. Baik, terima kasih Bapak Arif atas jawabannya. Apakah ada lagi pertanyaan? Jika masih ada pertanyaan, silahkan diketik di kolom chat atau raise your hand. Karena waktunya juga sudah mendekati waktu makan siang, mungkin dan juga sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin saya akan tutup saja ya, Bapak dan Ibu sekalian. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada speakers kita, Ibu Vero dan Bapak Arif. Terima kasih atas waktu dan ilmunya. Mungkin kalau ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu di lain waktu mengenai Microsoft Azure atau IT Solution for Specific Industry, atau mungkin diskusi problem solving tentang ERP, bisa email saya, atau mungkin email juga Bapak Arif. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk semua partisipan yang telah hadir sampai webinar ini selesai. Stay healthy dan stay safe. See you in the next webinar session. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih.